Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Deputi 3 Badan POM, Ibu Rita Endang, dan Ibu Direktur MPU, Ibu Emma Setiawati, dan Ibu Bapak sekalian yang saya cintai dan banggakan. Pada kesempatan pagi ini, sebagaimana tadi disampaikan bahwa ini adalah rangkaian melaksanakan Hari Pangan Dunia dan bentuk komitmen Badan POM untuk melakukan pembinaan ke UMKM. Di pagi ini saya akan paparkan materi tentang registrasi tadi disampaikan Bu Fitri. Selama ini yang diketahui adalah proses registrasi di Badan POM mahal, susah, lama, ribet, dan sebagainya. Dan kesempatan pagi ini alhamdulillah diberi waktu untuk menyampaikan bagaimana sih proses registrasi di Badan POM. Oh ya, saya belum memperkenalkan diri, saya Anisha, Direktur Registrasi Pangan Badan POM. Saya akan share screen ya, Bu Fitri, materi yang akan saya sampaikan. Silakan, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya, saya slideshow. Oke. Pada kesempatan yang baik ini saya akan paparkan tentang bagaimana sih proses izin edar di Badan POM gitu ya. Nah, nanti mungkin akan banyak sekali pertanyaan, apa bedanya Badan POM dengan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan gitu ya. Terus juga apa keuntungannya punya izin edar gitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara memperolehnya gitu ya. Persyaratannya apa, alurnya bagaimana, biayanya seperti apa, dan itu akan saya sampaikan juga. Dan yang terakhir juga akan kami sampaikan dukungan nyata Badan POM untuk mendukung UMKM itu seperti apa dalam rangka proses registrasi ini. Baik, kita bergerak ke pendahuluan. Nah, ini menjadi penting untuk diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, karena ini sangat mendasar. Di mana kita tahu di dalam Undang-Undang Pangan itu tahun 2012 ya, telah dibagi kewenangan secara clear antar kementerian di negara kita. Kita tahu bahwa pangan itu adalah mencakup pangan segar dan pangan olahan. Jadi kalau Bapak Ibu mencermati keseharian gitu ya, ini yang hadirkan rata-rata pelaku usaha UMKM ya, akan bisa membedakan apa perbedaan pangan segar sama pangan olahan gitu. Dan ternyata untuk proses perizinannya juga beda-beda gitu. Mungkin yang selama ini diketahui kalau ngurus izin edar ya pasti ke Badan POM, itu belum tepat ya pendapat itu, karena memang kita sudah membagi kewenangan nih, pangan segar daftarnya kemana, pangan olahan daftarnya kemana. Yang perlu diketahui saat ini adalah apa perbedaan antara pangan segar dengan pangan olahan gitu. Kalau pangan segar itu adalah pangan yang belum mengalami pengolahan. Jadi memang minim sekali proses pengolahannya. Kalaupun diolah itu dengan proses yang sangat minimal perlakuannya, gitu ya. Hanya dicuci, hanya dikupas, hanya dikeringkan, digiling, dan lebih ke arah untuk penanganan pasca panen, setelah dipanen gitu. Nah, sementara untuk pangan olahan itu adalah pangan makanan atau minuman ya. Jadi dua bentuk nih, makanan atau minuman yang sudah mengalami proses pengolahan dengan menggunakan cara tertentu dan bisa menggunakan bahan tambahan pangan gitu. Jadi memang pangan olahan itu sudah diolah lebih lanjut sehingga pangan itu siap untuk dimakan, siap untuk diolah dan sebagainya. Jadi belum berupa tidak berupa pangan segar. Nah, nanti akan ada contoh-contoh yang lebih clear. Nah, kaitan dengan izin edar bagaimana? Di dalam Undang-Undang Pangan memang dikatakan bahwa setiap pangan yang diedarkan di wilayah Indonesia, itu baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dari luar ya, diimpor, dan untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel, ini ada penekanannya nih, dalam kemasan berlabel itu wajib memiliki izin edar. Nah, perizinannya itu kemana? Untuk pangan segar asal tumbuhan, ini daftarnya itu di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan di daerah masing-masing. Gitu ya. Jadi kalau yang berlokasi di daerah Jawa Barat, ngurusnya di OKKPD di daerah Jawa Baratnya gitu. Nah, untuk pangan segar asal hewan, ini juga perizinannya itu dalam bentuk nomor registrasi ya, yang akan dikelola oleh Kementerian Pertanian gitu. Nah, satu lagi yang masuk kategori pangan segar adalah pangan segar asal ikan. Ini menjadi kewenangannya Kementerian Kelautan Perikanan dalam hal perizinan dan sertifikasi lainnya gitu. Jadi clear. Pembagian itu clear sekali. Pangan segar asal tumbuhan ke Kementan dan OKKPD, terus pangan segar asal hewan di bawah Kementan, asal ikan di bawah Kementerian Kelautan Perikanan. Nah, untuk pangan olahan, itu memang ada dua bentuk perizinan.
yang mungkin selama ini Bapak Ibu sudah mengetahuinya gitu ya. Ada izin edar dari Badan POM dan ada izin edar dari Dinas Kesehatan atau PTSP di setempat gitu ya, dalam bentuk SPP IRT. SPP IRT itu apa? Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Jadi untuk pangan olahan ada 2 jenis perizinan. Gitu. Mungkin nanti akan ada pertanyaan lagi, bedanya apa PIRT sama MD Badan POM? Nanti akan saya jelaskan. Nah, ini contoh produknya. Tadi kan baru jelasin secara definisi gitu ya. Contoh produknya apa? Bentuk nyatanya. Contoh nih, pangan segar asal tumbuhan itu saya ambil contoh adalah biji lada. Gitu ya. Terus beras. Itu semua adalah bentuk-bentuk pangan segar asal tumbuhan. Kalau asal hewan seperti apa contohnya? Ini saya beri contoh ada madu murni. Sementara saat ini kan madu sudah banyak sekali yang dikombinasi dengan ginseng lah, dengan habatus sauda dan sebagainya. Tapi yang dimasuk sebagai pangan segar asal hewan itu adalah madu murni yang tidak ditambahkan dengan bahan apapun. Ini masuk kategori pangan segar asal hewan. Yang berikutnya contoh pangan segar asal ikan itu adalah misalkan tuna giling beku gitu ya, surimi beku dan sebagainya yang masih memang hanya diproses dengan pembekuan. Nah, untuk pangan segar yang dibekukan ya, pangan segar ikan. Nah, sementara untuk pangan olahan ini mencakup banyak sekali. Nanti akan saya lebih jelaskan. Seluruh pangan olahan itu di dalam proses perizinannya itu nanti kaitannya ke pangan industri rumah tangga dan Badan POM. Nah, sekarang perbedaannya apa antara pangan olahan yang diterbitkan Badan POM dengan industri rumah tangga? Nanti sesi kedua setelah ini akan ada membedah tentang proses sertifikasi pangan industri rumah tangga. Saat ini saya akan memaparkan lebih detail tentang pendaftaran di Badan POM. Perbedaannya adalah penerbitnya yang pasti. Kalau industri rumah tangga diterbitkan oleh Dinas Kesehatan yang saat ini mungkin sudah berkolaborasi ya atau di bawah PTSP gitu ya di daerah masing-masing di kabupaten kota. Sementara kalau yang diterbitkan Badan POM ini MD yang diterbitkan adalah dari Badan POM dan sudah terpusat gitu karena memang sudah elektronisasi sehingga semua dilakukan secara terpusat. Dalam bentuk izin edar Badan POM RI MD. Ini untuk dalam negeri ya. Sementara kalau dari impor itu Badan POM RI ML. Jadi silakan Bapak Ibu mencermati produk-produk yang ada di depan, mungkin yang ada yang terkemas dicermati nomor izin edarnya. Kalau dari Badan POM seperti ini identitasnya, MD dan ML untuk yang produk luar negerinya. Nah, perbedaannya apa antara pangan industri rumah tangga dengan pangan olahan yang diterbitkan oleh Badan POM? Yang pertama, ini perlu dicatat. Yang pertama adalah tempat usahanya. Ada di mana? Di rumah atau sudah terpisah gitu. Itu yang membedakan antara industri rumah tangga dengan yang diterbitkan Badan POM. Di rumah ini maknanya satu dapur ya dengan rumah tinggal. Terus apa lagi? Pangannya, jenis pangannya. Karena yang boleh didaftarkan sebagai industri rumah tangga itu pangan-pangan yang resikonya rendah. Pangan-pangan yang bentuknya kering-kering gitu ya, yang kita tahu potensi terjadinya kontaminasi karena media tumbuh mikrobanya kecil gitu. Yang kering-kering, apa contohnya nanti ada di slide berikutnya. Keripik dan sebagainya nanti ada. Jadi intinya pembedanya adalah lokasi produksi sama jenis pangannya. 2 itu penentu. Nah, untuk yang industri rumah tangga itu sudah diatur dalam peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga itu clear sekali. Disebutkan jenis pangan yang boleh diproduksi oleh industri rumah tangga. Kalau tidak ada di situ berarti harus daftarnya di Badan POM gitu. Jadi penentunya adalah jenis pangan dan lokasinya. Nah, kalau yang untuk di Badan POM itu mencakup seluruh jenis pangan olahan gitu. Jadi penentunya itu. Kalau dari sisi metode teknologinya juga agak sedikit berbeda. Kalau yang di Badan POM itu bisa dengan metode manual, otomatis, dengan semi otomatis atau yang canggih sekalipun menggunakan teknologi tertentu gitu ya. Sementara kalau yang di industri rumah tangga hanya diproduksi secara manual dan semi otomatis. Nah, yang jadi pertanyaan seringkali, saya nggak ada di dalam listing pangan industri rumah tangga, Bu, tapi saya masih satu dapur. Nah, itu yang harus dicariin solusi, harus terpisah dari dapur. Makna terpisah jangan dibikin rumit. Bisa jadi hanya satu ruangan yang didedikasikan secara khusus, tidak terkontaminasi dengan lingkungan rumah gitu ya. Jadi memang itu buat sarana produksi itu gitu. Satu ruangan yang khusus saja dibuat. Mungkin garasinya didesain
rapi dan memenuhi cara produksi pengolahan yang baik sehingga bisa dipakai untuk memproduksi pangan yang akan dijual gitu. Nah itu jadi menyikapinya jangan menjadi sulit gitu ya. Yang ini mungkin yang dirasa oleh para UMKM selama ini. Nah, untuk jenis pangannya, apa saja yang bisa di industri rumah tangga, saya tidak akan membedah secara detail, tapi nanti di sesi kedua mungkin akan dipaparkan secara detail. Intinya ada jenis pangannya tertentu dan itu produknya produk-produk kering. Oleh karena itu, untuk yang minuman siap konsumsi atau ready to drink, itu tidak bisa diproduksi oleh industri rumah tangga. Kalau tidak ada di dalam listing ini, berarti harus didaftarkannya di Badan POM. Itu simpelnya ya untuk membedakan antara industri rumah tangga dengan yang di Badan POM. Ini saya berikan contoh-contohnya yang untuk industri rumah tangga apa saja. Detailnya saya juga ada di slide, nanti di peraturan juga ada ya, silakan dipelajari. Produk Bapak Ibu masuk nggak nih kriteria ini? Supaya jadi clear, oh berarti saya cukup nih daftar sebagai PIRT saja, karena saya ada di listing ini. Dan saya produksinya masih satu dapur dengan rumah. Seperti itu, jadi bisa menyimpulkan sendiri produk yang dihasilkan oleh Bapak Ibu sekalian harus daftarnya kemana. Demikian, terus saya akan fokus kepada izin edar Badan POM. Ini sedikit saya highlight bahwa Badan POM punya peranan dalam melakukan pengawasan ya, dari mulai pre-market sebelum produk diedarkan sampai post-market setelah produk diedarkan. Gitu ya. Nah, salah satu tugas di dalam pre-market adalah melakukan proses evaluasi sebelum produk beredar. Ini ada amanahnya dari Undang-Undang Pangan tadi dan ada peraturan teknis yang menjelaskan secara lebih rinci. Jadi memang merefer tadi pernyataan di awal bahwa semua produk beredar di masyarakat harus punya izin edar untuk pangan olahan terkemas dan berlabel. Nah, pada saat dievaluasi di Badan POM itu kami memperhatikan sekali kriteria-kriteria atau parameter aspek keamanannya, aspek mutunya, aspek gizinya, termasuk labelnya. Benar nggak? Misleading nggak buat konsumen? Karena ini adalah bentuk yang harus dikawal penjaminannya oleh siapapun. Tadi Bu Deputi sampaikan bahwa keamanan pangan itu adalah tanggung jawab bersama, termasuk pelaku usaha, pemerintah, termasuk konsumen itu sendiri. Masing-masing punya peranan. Nah, di dalam peranannya di pemerintah kami mengawal ini. Karena ini kalau sampai terlampaui aspek keamanan bisa berdampak terhadap kesehatan konsumen. Kita termasuk di dalamnya sebagai konsumen. Bisa efeknya langsung bisa terjadi diare atau bisa jangka panjang, kanker dan sebagainya gitu ya. Jadi aspek keamanan diperhatikan. Keamanan itu apa sih? Kaitannya kecemaran. Produknya ada tercemar nggak sih sama cemaran fisik? Fisik itu contoh sederhana adalah misalkan strapless saja gitu ya. Atau mikroba. Mikroba itu ya bakteri yang bisa menimbulkan penyakit terhadap tubuh kita. Jadi aspek ini yang kita cermati. Cemaran mikrobanya gimana? Kimianya gimana? Kimia itu yang kita cermati juga antara lain cemaran logam gitu ya. Kandungan arsennya, timbal dan sebagainya. Jadi aspek cemaran yang bisa berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Juga terhadap penggunaan bahan tambahan pangan. Jadi bahan tambahan pangan misalkan pengawet gitu ya, pakai pengawet benzoat. Itu sebenarnya bukan barang yang dilarang, dibolehkan secara teknologi pangan. Tapi itu dicermati penggunaannya. Batas maksimumnya terlampaui enggak? Karena kalau sampai terlampaui itu bisa membahayakan kesehatan. Jadi kita cermati itu. Gitu ya. Jadi yang dicermati di Badan POM aspek keamanan yang pertama. Yang kedua, aspek mutunya. Mutu ini penting karena ini adalah kesesuaian produk yang dikonsumsi konsumen gitu ya. Misal nih jualan bakso, isi dagingnya berapa sih? Isinya jangan-jangan aci semua. Itu nggak bisa dikategorikan sebagai namanya bakso daging gitu ya. Karena yang namanya bakso daging, kadar dagingnya dipersyaratkan harus lebih dari sama dengan 45%. Itu syarat mutu yang kita kawal juga. Karakteristik pangannya harus sesuai, jangan sampai jualan bakso daging bilangnya tapi isinya aci semua. Itu kan pembohongan publik gitu ya. Itu yang perlu dikawal terkait parameter mutu contohnya. Parameter gizi juga penting, apalagi kita tahu pangan itu menyumbang penyakit tidak menular terbesar. Diabetes, jantung, dan sebagainya. Nah ini kita perhatikan lewat informasi nilai gizi yang tercantum di label. Ini penting karena sekarang ini trennya kita sudah mulai berupaya mengkonsumsi makanan sehat gitu ya untuk mempanjang umur hidup dan sebagainya. Dan satu lagi yang kami kawal di dalam proses izin edar ini adalah pencantuman klaim. Karena Bapak Ibu juga kan pasti maunya berjualan produk yang punya nilai tambah dong ya. Misalkan produk saya tinggi protein, produk saya rendah kolesterol, produk saya tinggi vitamin. Nah itu silahkan, tapi dengan pembuktian. Benar nggak tinggi protein?
benar nggak tinggi vitamin. Nah, itulah yang kami kawal dalam proses evaluasinya. Jadi silakan mengklaim itu, tapi dibuktikan gitu, dan itu kami pastikan dalam proses evaluasinya. Label menjadi penting karena label ini adalah informasi yang pertama dibaca oleh konsumen gitu. Jadi label ini ada ketentuannya, nggak bisa seenaknya gitu ya mengobati, apalagi pangan ya, nggak bisa mengobati. Itu benar-benar tuh kami kawal sekali pelabelan karena ini adalah informasi penting yang harus diketahui oleh konsumen dan jangan sampai misleading. Dan satu hal yang penting dalam penilaian itu adalah cara produksi pangan olahannya itu dilakukan dengan baik dan itu dipastikan lewat proses audit rekan-rekan Badan POM yang ada di seluruh Indonesia ya. Kami punya, tadi Bu Deputi sampaikan, kita punya ada 33 UPT, unit pelaksana teknis di daerah yang akan melakukan proses audit sarana. Karena apa? Sarana menjadi penting karena kalau sarananya sudah menjalankan cara produksi yang baik, itu hasilnya apapun akan menjadi baik. Gitu. Kata kuncinya di situ. Prosesnya bagus, hasil outputnya juga yang dihasilkan dari proses itu juga bagus gitu. Jadi menjadi persyaratan. Ini semua demi untuk konsumen dan kita termasuk sebagai konsumen di dalamnya. Nah, izin edar Badan POM itu masa berlakunya 5 tahun. Dan di dalam penerbitannya itu ada 12 digit yang nanti akan dicantumkan di label Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ada tulisannya BPOM RIMD, nomornya disebutin tuh ada 12 digit. Nah, 12 digit itu punya makna di tiap rangkaian angkanya. Jenis kemasannya, lokasinya di mana, perusahaannya apa, itu punya spesifikasi dan itu by system diterbitkan sehingga jangan sekali-kali memalsukan nomor izin edar karena akan sangat mudah diketahui ketidaklegalannya. Demikian, dan saya mau menyampaikan apa sih yang wajib didaftarkan di Badan POM. Tadi Bu Deputi juga sampaikan lagi rame frozen. Nah, ini bagaimana sikap Badan POM? Ini saya sampaikan dulu bahwa yang wajib itu adalah pangan-pangan yang difortifikasi ya, misalkan ditambah vitamin, mineral, dan sebagainya. Pangan yang wajib SNI, SNI itu Standar Nasional Indonesia. Itu ada pemerintah menetapkan yang wajib karena memang ada concern paparan yang tinggi, ada penambahan fortifikan, contohnya misalkan air minum dalam kemasan itu SNI wajib harus daftar di Badan POM. Terus tepung terigu karena memang difortifikasi vitamin jadi daftarnya di Badan POM. Garam beriodium ini juga daftarnya di Badan POM. Ini yang diwajibkan lainnya adalah oleh pemerintah ada kopi instan, tuna dalam kaleng, sarden, makarel dalam kaleng, gula kristal putih itu daftarnya harus di Badan POM karena masuk kategori SNI wajib. Selebihnya adalah bahan tambahan pangan. Kalau mau jualan pengawet, mau jualan pewarna itu daftarnya harus di Badan POM. Jadi selebihnya adalah bisa mendaftarkan pangan apapun di Badan POM. Gitu ya. Jadi misalkan, oh ya saya sebenarnya boleh PIRT Bu, tapi saya mau naik kelas. Saya mau daftar MD. Oh dia silakan. Enggak, kami tidak akan bilang nggak boleh, ini harus PIRT aja, nggak. Kami akan mengakomodir itu kalau mau daftar di Badan POM, tapi dengan kriteria tidak satu dapur di rumah tinggal, gitu ya. Nah, ada pangan-pangan yang tidak wajib punya izin edar. Ini juga penting nih, ini yang lagi rame juga sebenarnya diviralkan ya. Jadi yang pertama adalah pangan yang umur simpannya kurang dari 7 hari, itu tidak perlu izin edar, baik itu sebagai PIRT ataupun BPOM RIMD gitu ya, nggak perlu izin edar kalau umur simpannya kurang dari 7 hari. Contoh, misalkan jualan kue apem gitu ya, yang paling juga umur simpannya 2 hari gitu ya. Atau roti juga sebenarnya kalau umur simpannya kurang dari 7 hari tidak perlu izin edar roti gitu ya. Tapi seringkali kan banyak pelaku usaha maunya biar pemastian jaminan mutunya terjaga dan nilai tambah itu saya mau daftar aja, itu monggo, kami juga tidak akan melarang gitu ya karena memang itu menjadi nilai tambah. Yang tidak boleh juga yang tidak perlu izin edar lagi apa? Ini pangan itu digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual ke konsumen. Jadi kami menyebutnya itu business to business. Jadi kalau Bapak Ibu memproduksi suatu bahan pangan atau pangan olahan tapi jualnya ke produsen lain untuk diolah kembali, itu tidak perlu izin edar. Yang wajib punya izin edar nanti akan menjual ke masyarakat, meritel. Kecuali kalau bahan baku ini mau dijual juga ke masyarakat, misalnya tepung terigu. Saya produksi tepung terigu, tapi saya mau jualnya ke produsen aja, Bu, produsen bakery, nggak jual ke konsumen, itu nggak perlu izin edar. Tapi pada saat memproduksi tepung terigu, dijualnya ke produsen juga, dijualnya ke konsumen juga, dikemas, kecil, eceran, itu jadi wajib punya izin edar. Jadi kata kuncinya adalah memang diedarkan ke masyarakat nggak gitu. Kalau diedarkan ya mau nggak mau harus didaftarkan di Badan POM untuk yang bahan baku tadi ya.
Nah, terus juga yang diolah dan dikemas di hadapan pembeli ini maknanya apa? Sekarang itu kan lagi rame ya, makanan kekinian, minuman kekinian, boba misalkan. Nah, itu kan disajikan di depan pembeli, terus langsung dikemas, dikasihkan gitu. Nah, itu masuk kategori ini, gitu ya. Ini sebenarnya masuk kategori juga pangan siap saji. Misalkan warteg gitu ya, kita makan di resto itu kan pangan siap saji. Rumah makan Padang itu tidak wajib punya izin edar seperti itu. Dan tapi memang harus memenuhi kategori like sehat ya dari Kementerian Kesehatan untuk pangan siap saji. Itu yang tidak wajib punya izin edar. Nah, ini menyikapi tadi Bu Deputi sebenarnya sudah sampaikan, sudah meng-highlight bahwa viralnya tentang frozen food ini perlu akhirnya Badan POM menerbitkan penjelasan publik gitu ya. Nah, ini saya coba meng-highlight kembali apa yang tadi juga sebenarnya sudah disampaikan Ibu Deputi, bahwa untuk pangan olahan siap saji yang sebenarnya dia pangan siap saji tapi disimpan sementara pada suhu beku untuk tujuan pendistribusian supaya nggak rusak nih pangan gitu ya. Kategorinya adalah tidak umur simpan kurang dari 7 hari dan diproduksinya itu by order, by pesanan aja, nggak diproduksi massal. Jadi memang bukan industri pangan yang akan menjual secara massal gitu ya, tapi by order yang sekarang mungkin jadi banyak tumbuh karena masa pandemi ini. Itu tidak wajib punya izin edar. Sementara sebaliknya untuk yang pangan beku dan pangan olahan siap saji yang disimpan beku dengan umur simpan lebih dari 7 hari dan diproduksi secara massal memang produsen pangan siap saji beku itu wajib punya izin edar gitu ya. Dan izin edar dari Badan POM, bukan sebagai PIRT. Seperti itu. Ini nanti penjelasan publiknya silakan Bapak Ibu bisa akses di websitenya Badan POM ya, www.pom.go.id, itu silakan dibaca kembali. Dan di sini kami infokan bahwa kami berkomitmen untuk melakukan pembinaan, menyediakan berbagai fasilitas aplikasi untuk memudahkan Bapak Ibu mempelajari proses perizinan di Badan POM, termasuk regulasi dan perolehan sertifikasinya. Nah, saya akan sampaikan apa sih nilai tambah punya izin edar gitu ya. Saya tidak akan membedah satu-satu, yang pasti memang produk itu akan jadi legal karena sudah punya izin edar. Memenuhi persyaratan karena memang sudah dilakukan proses evaluasi. Terusnya apalagi masyarakat jadi lebih percaya gitu ya. Produk akan punya nilai daya saing lebih tinggi, dan yang paling penting ini nih pojok kanan atas, perluasan pemasaran produk karena banyak sekali pasar retail modern nggak akan mau terima kalau nggak punya izin edar, baik itu izin edar PIRT maupun MD ya untuk pangan olahan. Jadi satu hal juga, kalau mau ekspor, negara tujuan ekspor banyak sekali mempersyaratkan bahwa produk ini sudah dijual di negaranya dalam bentuk apa? Terbukti punya sertifikat free sale, bahwa sudah dijual di negaranya, beredar di negaranya. Jadi memang menjadi salah satu persyaratan untuk tujuan ekspor biasanya untuk izin edar ini, walaupun tidak semua negara sih, tergantung negara tujuan ekspor. Itu nilai tambah harus punya izin edar Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bergerak ke cara daftar gimana di Badan POM. Saya infokan bahwa proses registrasi di Badan POM itu sudah dilakukan secara full online. Tidak perlu hadir ke percetakan negara, kantor kami. Bisa dilakukan di meja kerja Bapak Ibu sekalian. Sekalipun ada di Papua sana, ada di Aceh sana. Jadi semua dilakukan secara online. Asal modalnya punya fasilitas ya laptop sama jaringan internet, itu ya paling penting. Paket data juga penting tuh, karena memang semua berbasis internet. Daftarnya di sini, di irek.pom.go.id. Tuh. Nah, tahapannya apa? 2 langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah registrasi akun. Ini udah umum ya kalau daftar di aplikasi. Yang pertama daftar adalah registrasi akun. Karena ini untuk mengetahui identitas perusahaan Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua baru registrasi produknya, itu langkahnya. Nah, di dalam registrasi akun ini tujuannya adalah supaya Bapak Ibu mendapatkan user ID dan password, gitu ya. Jadi untuk bisa mendaftarkan produknya itu harus pegang dulu user ID dan password. Langkahnya bagaimana? Yang pertama itu buka webnya Badan POM di irek.pom.go.id. Setelah itu lakukan input data. Di situ nanti ada pertanyaan, nama perusahaannya apa, alamatnya di mana, dan sebagainya. Itu disilakan diisi input datanya. Terus alamat pabrik juga di sana ditanyakan. Setelah itu diupload dokumen pendukungnya untuk memastikan apa yang diinput itu benar adanya gitu. Nanti apa uploadannya nanti saya akan paparkan di slide berikut. Setelah itu petugas akan melakukan evaluasi, memastikan kesesuaian antara input dan dokumen yang diupload, dan akan dikirimkan user ID dan password kepada Bapak Ibu sekalian melalui email.
Dan kami sekarang sudah memfasilitasi juga nanti akan dikirim lewat SMS gitu ya. Jadi dipastikan nomor yang diberikan itu adalah benar dan valid gitu ya, termasuk email, supaya komunikasi jadi lancar. Itu untuk awalan memang ke sana dulu karena belum bisa akses di aplikasi ya, karena baru daftar registrasi akun. Nah, demikian untuk daftar akun. Apa persyaratannya? Ini saya highlight yang warna coklat saja, nggak usah lihat yang macam-macam karena yang banyak itu untuk importir rata-rata. Yang untuk produk lokal, Bapak Ibu sekalian UMKM yang ada di Indonesia, persyaratannya yang di highlight ini aja, warna coklat ini. Pertama NPWP, pasti punya lah. Kita warga negara yang baik harus taat pajak, jadi pasti punya NPWP. Yang kedua, kalau sudah masuk ke dalam jalur online single submission yang kita tahu bahwa sekarang perizinan semua dikelola oleh BKPM lewat online single submission, itu silakan menginformasikan NIB-nya, nomor induk berusahanya. Tapi kalau belum juga kami belum meminta ini, jadi dengan NPWP saja. Yang kedua apa? Izin usaha. Izin usaha untuk mikro kecil kami mempersyaratkannya izin usaha mikro kecil IUMK yang ini bisa diperoleh juga lewat PTSP ya, di kecamatan setempat, OSS, dan sebagainya itu izin usaha mikro kecil. Kami sudah mempermudah persyaratan izin usahanya dalam bentuk UMK. Gitu ya. Terus juga untuk sarana, tadi saya katakan bahwa kunci dari produksi pangan adalah sarananya harus memenuhi cara produksi pangan yang baik. Nah inilah kuncinya. Harus dilakukan proses audit oleh balai setempat, balai besar POM di wilayah masing-masing. Contoh, saya ada di wilayah Bandung, saya akan diaudit oleh teman-teman Balai Besar POM di Bandung gitu untuk sarananya. Untuk dilihat kelayakan sarananya oke nggak gitu ya, nanti diaudit. Itu persyaratannya. Jadi ada 3 ya secara umum, NPWP, izin usaha, dan audit sarana. Itu yang perlu dipersiapkan. Gitu. Nah, untuk daftar akun. Selanjutnya, setelah daftar akun, dapat user ID dan password, baru daftar produk. Nah, daftar produk ini kami mengenal ada 3 jenis proses pendaftaran produk. Yang pertama, registrasi baru untuk pemula yang belum punya izin edar. Registrasi ulang untuk yang sudah punya izin edar, tapi masa berlaku sudah mau habis 5 tahun tadi saya katakan. Jadi kalau sebelum 5 tahun, lakukan daftar ulang. Karena prosesnya nanti notif, cepat cuma lapor doang gitu ya. Biaya juga ada pemangkasan besar gitu. Nah ini lakukan lewat registrasi ulang. Nah, di antara 5 tahun, pasti kan Ibu Bapak mungkin ngerasa, saya nggak cocok nih, desainnya kurang eye-catching, mau ganti deh. Tapi daftar baru nggak ya? Itu nggak perlu, itu lewat registrasi variasi aja. Perubahan data, menyampaikan, saya ngerubah desain jadi ini. Gitu. Atau saya ganti nama dagang jadi ini. Itu nggak perlu daftar baru. Silakan memanfaatkan jalur registrasi variasi. Ini dilakukan semuanya secara online. Nah, berikutnya, di dalam proses penilaian kami berbasis resiko karena nggak disamain dong formula bayi gitu ya yang daftar di Badan POM disamain sama yang jualan keripik singkong, jadi dibedain. Nah pembedanya apa? Berbasis resiko. Apa dasarnya? Pertama, target konsumen. Kalau targetnya untuk yang resiko konsumen tertentu, contoh untuk bayi, formula bayi, MPASI, terus juga mau jualan pangan diet khusus yang ditargetkan untuk diabetes misalkan, itu masuk kategori target konsumen khusus. Nggak bisa jalurnya rendah, dia harus tinggi gitu ya. Tapi kalau untuk umum berpotensi untuk jadi rendah. Kita lihat lagi apa kriteria berikutnya adalah nyantumin klaim nggak? Misalkan saya keripik sih, tapi saya mau nyantumin misalkan karena ditambahin macam-macam, saya mau bilang tinggi vitamin misal. Nah itu nggak bisa masuk rendah, sekalipun keripik, karena kami harus membuktikan benar nggak tinggi vitamin. Kalau nyantumin klaim dia masuk ke sedang. Gitu. Terus berikutnya apa? Saya menggunakan teknologi yang bagus nih, saya komersil, karena saya jualan gudeg, saya pakai proses steril komersil dikemas kaleng sehingga bisa masa umur simpannya panjang, nggak perlu disimpan di lemari es. Nah itu pakai teknologi steril komersil, itu nggak bisa masuk kategori ke rendah gitu. Kami harus memastikan benar nggak teknologi steril komersilnya benar sesuai gitu. Jadi kalau pakai teknologi tertentu masuk kategori sedang. Nah satu lagi, pakai BTP nggak bahan tambahan pangan? Kalau nggak pakai BTP itu masuk rendah. Tapi kalau pakai BTP, misalkan saya pakai pengawet, saya pakai pewarna, kami harus buktikan melebihi batas enggak. Makanya nggak bisa masuk rendah kalau pakai bahan tambahan pangan. Dia masuknya ke sedang. Kecuali kalau pakai bahan tambahan pangannya yang aman ya. Misalkan gini, monosodium glutamat itu masuk kategori yang tidak ada batas maksimum penggunaan. Dia akan terbatasi dengan rasa di lidah.
Dia kalau di dalam pengaturan disebutkan batas maksimumnya itu CPPOB, jadi dibatasi, tidak ada batasan maksimal angka. Nah, itu bisa masuk kategori rendah. Tapi kalau yang pengawet, pewarna, itu masuk kategori di sedang. Seperti itu. Atau menggunakan bahan baku tertentu, misalkan pakai ginseng, itu dipastikan ginsengnya yang panaksi ginseng dan sebagainya itu kalau pakai bahan-bahan tertentu yang memang ada concern yang perlu diawasi. Jadi seperti itu. Di kami, pendaftaran itu berbasis resiko, nggak disamaratakan. Karena berbeda di dalam prosesnya nanti. Untuk yang resiko rendah dan sangat rendah, itu tidak ada proses penilaian produknya, dia hanya di label. Jalur notif, 5 hari kerja. Kalau setelah bayar, kita hanya punya waktu 5 hari kerja menilai kesesuaiannya dan menerbitkan izin edar. Tapi dipastikan label sudah sesuai. Kalau yang tinggi dan sedang itu ada proses penilaian. Jadi di sini ya, pendaftaran baru resiko tinggi dan sedang itu ada proses evaluasi keseluruhan secara lengkap. Makanya perlu hasil analisa. Sementara kalau yang resiko rendah dan sangat rendah, itu notifikasi, tidak perlu hasil analisa. Penting untuk memahami masuk jalur apa ya. Tadi sebenarnya di slide sebelumnya saya sudah mencoba mengklasifikasi seperti ini. Yang rendah itu pangan tanpa penggunaan BTP, yang sangat rendah ya, seperti ini. Jadi bisa dicermati nanti. Nah, selanjutnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan lebih banyak kemudahan perizinan lagi diberikan, gitu ya. Ke depan nanti itu kami akan membedakan antara risiko tinggi, menengah tinggi, dan rendah. Di mana yang rendah ini itu menengah rendah itu hanya berupa komitmen, gitu ya. Jadi langsung ngelapor aja saya jualan ini, terusnya nanti langsung terbit komitmen, sertifikat komitmen, tapi harus ada janji nih selama 6 atau 1 tahun ya, 1 tahun itu seluruh persyaratan produk beredar itu harus dipenuhi gitu ya. Itu yang menengah rendah lewat komitmen. Menengah tinggi itu untuk produk yang SNI wajib, yang sudah punya SNI itu bisa masuk menengah tinggi. Jadi terpenuhinya standar. Selebihnya masuk resiko tinggi. Pembagian sama seperti yang kayak tadi dijelaskan parameternya. Nah, prosesnya gimana daftar produk? Kalau tadi kan daftar akun ya, yang saya sampaikan sama, prinsipnya sama. Jadi buka website-nya Badan POM, nanti input info data-datanya, data produknya ya, nama dagangnya apa, komposisinya apa, dan sebagainya. Upload dokumen pendukungnya, nanti akan terbit perintah bayar. Kalau di sini nih bayar. Perintah bayar, nanti pasti ada pertanyaan, bayarnya mahal nggak gitu ya, nanti saya akan jelaskan. Setelah lakukan pembayaran, petugas akan melakukan evaluasi, dan kalau tidak ada hal yang krusial terbit tambah data, itu akan terbit izin edar. Jadi memang dipastikan produk memenuhi kriteria ketentuan yang ada. Itu prosesnya. Jadi semua sudah online ya. Tahapannya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah persyaratannya apa? Nah, ini cermati. Yang bilang susah dan sebagainya dicermati di sini. Buktikan susah apa enggak. Yang pertama komposisi. Saya yakin semua punya komposisi. Pelaku usaha pangan itu pasti pegang komposisi. Nggak mungkin bisa bikin produk kalau nggak ada komposisi. Komposisi itu menjadi persyaratan untuk disampaikan ke Badan POM. Transparansi, jangan takut bilang, ini rahasia perusahaan Bu. Tenang, kami Badan POM pemerintah memegang fakta integritas untuk menjaga kerahasiaan dokumen. Jadi memang harus terbuka komposisinya ya ke kami. Nah, berikutnya apa? Proses produksi. Pasti punyalah flowchart ya, Bapak Ibu sekalian punya alur cara bikin produknya. Pasti punya. Yang berikutnya kode produksi. Ini juga diinfokan ke kami bahwa di dalam label yang kami cantumkan itu ada kode produksi, memuat informasi apa? Tanggalnya, tanggal produksinya, bulannya, tahunnya. Misalnya seperti itu. Jadi kode produksi ya disampaikan. Yang berikutnya apa? Masa simpan. Umur simpan disampaikan. Misalkan produk saya itu 6 bulan. Infoin aja, 6 bulan. Pada pengamatan secara manual, produk saya bertahan selama 6 bulan. Gitu, disebutin. Nanti jelasin pengamatannya apa dan sebagainya. Atau kalau mau minta bantuan lab, bisa juga bilang, Pak, uji dong produk saya umur simpannya berapa lama nih. Nanti ada metode uji dipercepat ya di lab itu untuk memastikan umur simpan produk. Yang berikutnya apa? Rancangan label. Label yang akan beredar diberikan ke kami. Kami akan nilai. Benar nggak? Posisinya udah benar nggak? Nama dagang di depan, halal di depan, masa kadaluarsa di depan, dan sebagainya. Itu akan kami cermati gitu ya. Terus lebihnya adalah spek bahan. Spek bahan ini penting karena kan kita perlu tahu. Jangan-jangan pakai bahan yang bersumber dari hewan, yang potensi ada, misalkan ada mengandung babi dan sebagainya misalkan ya. Itu perlu spek bahan. Jadi itu yang dipersyaratkan.
Mudah kan, bisa semuanya dimiliki gitu. Nggak ada sesuatu yang mengada-ada, semuanya pasti punya para pelaku usaha ini. Gitu. Nah, hasil analisa itu tergantung resiko produk. Kalau yang sedang dan tinggi itu kami minta hasil analisa produknya ya. Hasil analisa cemaran mikro, logam gitu yang kami minta. Tapi kalau yang rendah dan sangat rendah tidak perlu hasil analisa. Demikian, impor saya tidak akan bedah karena yang hadir pasti banyak kan pelaku usaha dalam negeri. Berikutnya biaya. Nah, ini juga penting dicermati. Sama-sama dilihat Bapak Ibu. Ini beda-beda tergantung jenis pangannya. Saya ambil contoh keripik. Saya bikin keripik singkong, Bu. Saya bayarnya berapa ya? Keripik singkong itu masuk kategori di makanan ringan siap santap. Kategori 15. Bayarnya 300.000 untuk daftar di Badan POM. Nanti kalau mau daftar ulang bayarnya 200.000. Nah, ini kita berbeda-beda tarifnya sesuai dengan jenis pangan. Kalau untuk yang produk berklaim, untuk formula bayi, MPASI itu di 3 juta bayarnya. Nah, untuk UMKM saat ini kami diskon 50% tapi ke depan akan jadi Rp0 kalau Bapak Ibu masuk kategori usaha mikro kecil. Gitu. Ini bentuk komitmen Undang-Undang Cipta Kerja bahwa mendukung UMKM untuk berdaya saing, salah satunya digratiskan biaya perizinan. Salah satunya di Badan POM. Saat ini masih 50% karena masih dalam penggodokan ke Kementerian Keuangan untuk yang tarif Rp0. Rp0. Itu 50%. Jadi keripik singkong, jadi daftarnya jadi 150.000 ya Ibu Bapak sekalian. Dari 300 didiskon 50%. Ya. Metode pembayaran kita fasilitasi dengan berbagai cara. Secara online, langsung ke teller banknya di semua bank. Lewat ATM, lewat M-Banking, lewat gesek edisi ya, elektronik data capture itu gesek kita yang gesek. Lewat Tokopedia, lewat Bukalapak, itu sudah kami fasilitasi metode pembayaran dengan berbagai cara. Dan ini otomatis mengalir ke kas negara. Gitu ya, dan otomatis dalam sistem akan terinfo bahwa si A sudah bayar. Bola dilempar ke petugas untuk dilakukan proses evaluasi. Nah, setelah proses evaluasi selesai, nanti kami akan terbitkan sertifikat izin edar ini seperti ini contohnya ya. Nanti ada identitas produknya ya Bapak Ibu sekalian. Dan ada label yang disetujui petugas yang sudah dilakukan penilaian. Kalau masih salah-salah pasti akan ada terbit tambahan data. Perbaiki label, inilah itulah karena harus sesuai dengan ketentuan gitu ya. Nah, label yang sudah dinilai akan ada tanda tangan petugas bahwa ini sudah oke. Dan ini bisa yang akan dicetak gitu ya. Satu hal di Badan POM sekarang ini sudah mewajibkan mencantumkan 2D barcode. Ini di pojok kanan ini nih. Di tengah-tengah kanan ini saya lingkarin. Ini 2D barcode itu adalah untuk memudahkan masyarakat konsumen melihat legalitas produk Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di-scan dengan BPOM Mobile itu akan muncul identitas produk Bapak Ibu sekalian di HP para konsumen gitu ya. Lewat BPOM Mobile sudah legal. Jadi nggak perlu buka website Badan POM, jadi dengan mudah lewat genggaman tangan. Ini contoh label yang ideal ya, maksudnya posisi nama dagang di mana, di depan. Ini bukan berarti di atas sih, ini contoh aja. Jadi tapi posisi harus diperhatikan, nama dagang, nama jenis, berat bersih, logo halal, kadaluarsa itu semua harus di depan. Itu penting buat konsumen. Selebihnya informasi tambahan bisa di halaman belakangnya. Itu ya termasuk di barcode ini. Nah, apa dukungan ini tadi Bu Deputi sudah banyak menyampaikan, intinya kami di Badan POM berkomitmen untuk mendukung para UMKM, salah satunya rangkaian acara hari ini. Gitu ya, termasuk nanti pelaku usaha frozen food yang memang jadi wajib punya izin edar, kami siap akan lakukan proses pendukungan. Nah, ini salah satu bentuk program jemput bola kami dalam proses registrasi, kami punya coaching klinik, di mana bagi UMKM yang sudah punya dapat rekomendasi cara produksi dari balai tadi yang saya sampaikan, itu nanti bisa akan langsung kami tangkap untuk didampingi dari awal proses registrasi produknya sampai jadi izin edar untuk UMKM, istilahnya coaching klinik. Sementara kami juga punya kegiatan BIMTEK dan DES registrasi di seluruh provinsi bekerja sama dengan balai-balai setempat dan lokal untuk melakukan pendampingan proses registrasi di daerah. Sekarang dengan konsep pandemi ini kita lakukan lewat hybrid, ada yang luring dan daring. Jadi kami walaupun di Jakarta tetap bisa melayani Bapak Ibu sekalian yang ada di daerah seluruh Indonesia. Dan satu, kami punya aplikasi rumah informasi
yang bisa diakses. Jadi Bapak Ibu sekalian setelah mendengarkan paparan saya, penasaran pengen coba-coba, buka aplikasi ini. Bisa simulasi cara daftar gimana. Nanti kami ada pendampingan mengarahkan produknya jadi daftarnya kemana, ke PIRT apa ke Badan POM atau harus ke kementerian lain gitu, itu ada di menu aplikasi ini, registrasi ini, yang warna hijau. Nah, untuk simulasinya silakan diakses di bawah. Simulasi IREK itu nanti akan dilihat. Layaknya kita lagi daftar di aplikasi, jadi ngerasain benar inputnya apa dan sebagainya itu lewat simulasi ini. Silakan diakses lewat ini ya. Nih, HTTP dan seterusnya yang di pojok kanan bawah. Nah, penutup ini perlu dipahami Bapak Ibu sekalian bahwa kenali produknya. Masuk mana? Pangan segar atau olahan? Kalau udah tahu pangan segar atau olahan, izinnya kemana? Urusnya udah jelas kemana ya. Terus udah jelas nih. Oh berarti saya ke PIRT gitu ya. Mulai dijajaki persyaratannya apa di sana. Kenali karakteristik produk, persyaratannya apa. Kalau nguji apa yang harus diuji. Jangan sampai yang diminta Clostridium misal, tapi ngujinya salmonella kan sayang udah bayar mahal-mahal gitu ya. Itu pelajari. Kita bisa berdiskusi untuk menanyakan hal itu. Jalani prosedur sesuai ketentuan, jangan gunakan biro jasa, sudah banyak sekali korban-korban berjatuhan, dan satu hal kami punya fasilitator pangan yang dilatih oleh Badan POM yang bisa mendampingi Bapak Ibu sekalian, dan Badan POM berkomitmen memberi pelayanan terbaik untuk itu manfaatkan program yang ada untuk bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian. Ini tips dan trik penyiapan dokumennya ya untuk memudahkan. Jadi bikin checklist. Saya udah punya ini, saya udah punya ini, saya belum punya ini, jadi harus bagaimana? Jadi bikin checklist untuk memudahkan semuanya. Nah, ini informasi yang bisa diakses Bapak Ibu sekalian. Kami punya live chat, punya call center, ada email, ada media sosial, itu silakan diakses untuk informasi lebih lanjut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bu Fitri, mohon maaf bila dalam paparan Bapak Ibu sekalian ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Bu Fitri.